Gue takut makanya tuh, gue ngeri takutnya pas ketemu taunya ada jakunnya kan. Pernah sehari itu bisa sampai ketemu 2 orang, tapi Cuma negatifnya adalah mungkin orang-orang nggak tahu ya. Kadang-kadang cowok paling cuma codet dikit ya kayak dijelek anjir. Halo, selamat datang di Outspoken. Di sini gue bakal tanya beberapa pertanyaan ke lo nih tentang pengalaman lo pakai dating apps. Kita mulai dari perkenalan diri dulu nih. Dari nama, umur, status lo, single or taken, sama mungkin pekerjaan lo. Oke, kenalan dulu ya. Nama gue Rahma, umur gue 26. Nama gue Faiz, umur gue 25 tahun. gue Dewi dari Depok, umur 28 tahun. Halo, nama gue Gaby, umur gue 23 tahun. Halo, nama gue Amel. Umur gue masih muda lah ya. Hai, nama gue Caca, umur gue 25, bulan depan 26. Nama gue Pugu, status gue nggak single, double taken apalah selalu bilang. Pekerjaan sibuk syuting, ngedit. Status gue itu gue pacaran alias taken. Pekerjaan gue sebagai sosial media spesialis. Gue sebagai motion designer di creative agency, statusnya saat ini taken. Sekarang lagi kerja sebagai content writer di salah satu media online di Jakarta. Dan udah taken. Kalau gue sih sekarang masih single ya. Pekerjaan gue adalah graphic designer di salah satu startup di Jakarta. Udah punya pacar dan kerjanya jadi sosmed. Pekerjaan gue sosial media untuk brand di salah satu agensi. Status gue complicated. Anjay, kalau udah anak-anak Siman sekarang belum sih? Kayak mental health gue terguncang nih. Lo taken udah berapa lama sih sama pacar lo? Baru 3 bulan sih. Udah sekitar 4 tahun. Tahun 6 bulan. Belum lama sih, kayak cuman 5 bulan. 1 tahun 7 bulan. Oh, sama kayak tadi ya? Iya. Tahun 6 bulan. Tapi yang tadi kan 6 bulan. Oh, 6 bulan. Mungkin beda ya. Ceritain sedikit dong pertemuan lo sama pacar lo waktu itu. Wah, pertemuan gue sama cowok gue sih waktu itu lewat dating apps. Ketemunya di kantor. Jadi pacar gue yang sekarang nih sebenarnya satu kampus, beda jurusan, cuman deket rumah. Jadinya sering berangkat bareng, pulang bareng gitu. Akhirnya chainlock. Kalau pertemuan sih kan gara-gara gua tinggal di Jakarta dan mostly kantor gua itu kebanyakan cewek. Jadi I use dating apps for that. Ketemunya di kantor gitu. Dia anak magang, masuknya duluan dia, terus akhirnya gue masuk. Dia jago masak, terus gue makan masakannya segala macem, tipis-tipis gitu, ngobrol-ngobrol. Ya terus deh sampai sekarang. Dulu ketemu sama yang si complicated ini tuh di kantor yang lama. Terus dia ya long short story pisah dia ke kantor yang lebih baik. Tapi masih berhubungan baik, kalau ulang tahun masih tuker-tukeran kado. Masih kalau lagi down masih surat ke dia kayak gitu. Sabar ya. Yeah. MKSH deh. Lo pernah ngerasain pakai dating apps nggak? Dating apps gue belum pernah pakai dan nggak mau pakai. Gue sih pribadi nggak pernah. Nggak pernah. Oh, pernah dong. Sebenarnya gue main dating apps itu dari kuliah 2014. Sejujurnya pernah, tapi nggak explore. Nah, sampai sekarang masih terinstall nggak? Dan masih lo pakai atau nggak? Waduh, tapi jangan bilang-bilang pacar gue ya. Karena udah punya pacar jadi di uninstall dong. Main tapi nggak ambis gitu loh. Terus apa sih sebenarnya tujuan awal lo install dating apps? Itu tuh kayak cuman iseng aja sih awalnya. Abis gitu gara-gara pandemi kemarin. Kita bisa dapetin banyak teman dari dating apps. Jadi itu kadang-kadang kita jadi tahu sisi, oh nyata ada ya pekerjaan ini, atau enggak dia kan suka cerita-cerita, kayak berbagi cerita. Cuma negatifnya adalah mungkin orang-orang nggak tahu ya. Kadang-kadang cowok paling cuma codet dikit ya kayak dijelek anjir gitu. Jadi kayak terus ada nggak kalau dia fotonya kayak Facebook bapak-bapak, kalau nggak mirror selfie yang kayak najis cowok kayak gitu maksudnya. Jaji yang kayak gitu, setelah itu menimbulkan stigma-stigma negatif. Kenapa lo nggak berminat sih buat install yang namanya dating apps? First of all, gue nggak sedesperate itu walaupun sekarang gue single ya. Terus karena gue banyak lihat di media, banyak yang ditipu dan
Jadi gue prefer nggak pakai sih untuk mengurangi resikonya guys. Kalau sekedar dari apps gitu, nggak masuk ke hati gue gitu. Kalau cantik ya oke, misalnya cantik, keren gitu. Tapi kalau udah ketemu ngobrol, nah itu beda cerita. Yang pakai dating apps rata-rata yang percaya diri, yang berani gitu, kayaknya karakternya bukan kayak gitu deh. Dari dulu sukanya ketemu langsung gitu loh. Tapi nggak suka kalau yang dari kenalan dari online terus baru ketemu kayak gitu, nggak suka. Tapi ada pernah rasa mau nyoba nggak? Jujur nggak sama sekali. Sangat amat sedikit. Karena mengconsider juga kan tadi ketakutan gue. Nggak pernah kepikiran untuk nyari relasi dari situ. Sama ya itu, terlalu takut aja kayak gitu berarti dia bener full stranger banget kan. Nah itu nggak suka dan nggak mau. Sejauh ini sih belum pernah kepikiran ya buat download. Ada tips khusus nggak dari lo buat cara dapetin cowok secara langsung tanpa harus lewat dating apps? Jujur gue sendiri juga nggak tahu ya, soalnya gue kagak pernah deketin cowok duluan masalahnya. Perluas pergaulan tapi jangan terlalu bebas. Kenalan kayak gitu, nggak tahu sih, nggak pernah on purpose emang sengaja nyari cowok banget karena bukan tipe yang harus punya pacar. Kalau gue pribadi nggak difokusin gue mau cari cewek, nggak gitu sih. Jadi ngeflow aja gitu karena ada momen-momen yang ketemu yang tepat gitu. Selama pakai dating apps lo lebih sering match atau enggaknya nih? Match dong, kan? Ya, you know. Match lah, berarti kan gue laku. Emang biasanya yang lo cari tuh tipe cowok kayak apa sih di dating apps? Tipe cowok yang jujur sih, gue lihat cowok-cowok dating apps dari bionya. Nggak bisa bohong kalau orang main dating apps pasti ngelihatnya fisik. Yang bule, yang dulu tuh yang ganteng, tapi sekarang yang realistis kali ya, yang pengen yang seiman dan seagama. Lo punya strategi khusus nggak supaya lo nggak di swipe left sama orang? Pertama, foto lo kudu cakep. Udah itu. Yang kedua, bio lo nggak usah alay, karena cowok-cowok kayaknya nggak suka cewek-cewek alay. Gue apa adanya sih, kayak fotonya juga yang bukan gue yang cakep banget. Takutnya nanti terkejut ya kalau ketemu pas waktu ternyata kok beda sama foto, kayak gitu kan. Hal apa aja sih yang ngebuat lo akhirnya swipe right ke orang? Yang tadi gue bilang, pertama tuh bionya, terus kedua ya fotonya, terus kita nyambung kalau ngobrol. Kalau nyambung ngobrol, gue bisa jadi pindah aplikasi ke Instagram. Kalau gue first impression pasti kan muka ya, dan foto. Kalau nggak tuh sih, kan gue bilang itu jaji banget ya ini. Terus ada kayak, sama gue nggak suka cowok pamer. Gue tuh maksudnya kita nggak muluk lah nyari cowok yang royal, kaya, tapi nggak suka yang kayak fotonya depan BMW kayak gitu, kayak skip bro, you're not my type. Keren bos, yoi. Pose dong. Gimana? Pernah ada yang sampai ketemuan nggak sih? Atau berakhir di chat aja? Kalau gue jujur sampai di chat aja sih, soalnya takut udah prediksi gitu loh, jadi semuanya berakhir di chat. Pernah sehari itu bisa sampai ketemu 2 orang, tapi konteksnya kayak kan WFH, jadi kayak ya udah WFH bareng, terus habis itu dia pulang terus makan malam bareng sama cowok yang beda. Gitu sih. Menurut lo dating apps itu aplikasi yang cukup ngebantu lo atau enggak sih? Kalau secara pribadi gue sih enggak ya, karena gue nggak download. Tapi kalau buat orang lain sih kayaknya pada ngebantu ya, banyak yang jadian gara-gara dating app. Menurut gue cukup ngebantu karena pas pandemi apalagi ya, lo nggak bisa kemana-mana, nggak bisa ketemu orang. Terus kayak circle pertemanan lo tuh kalau udah gede ya segitu-gitu aja, paling teman kerja, teman pas zaman kuliah. Jadi buat nyari pacar di real life itu agak sulit. Makanya dengan ada dating apps ini menurut gue tuh agak membantu kita-kita, termasuk gue yang bisa ketemu cowok gue sekarang. Tergantung kita makainya aja, soalnya beberapa kali gue juga lihat ada beberapa orang juga nggak cuma cari jodoh gitu loh. Jadi kayak di bionya tuh dia kayak mau jalin kerja sama atau apa, kayak if you need graphic designer you can swipe me right, and kayak gitu. Jadi kayak nggak cuma cari jodoh, tapi juga bisa cari koneksi sama relasi gitu. Ngebantu sih, kalau lagi bosen gabut ketemu sama teman ngobrol baru, pasti ngebantu. Terus banyak juga kan teman-teman di luar sana, baik itu influencer, artis, dan teman-teman ketemunya di dating apps. Jadi ya mungkin buat gua ngebantu 20%, buat mereka ngebantu banget. Jadi ya kalau buat lu nyari jodoh, boleh dicoba. Kalau in general sih mungkin membantu ya, karena gue banyak dengar cerita orang, gue liat di internet juga pada ya from apps to real life gitu-gitu, ada yang akhirnya married dan jodoh, ya mungkin jalan mereka kayak gitu.
kalau general sih membantu buat mereka-mereka yang emang susah buat social interaction gitu. Apa buat ketemu langsung, dia mau pendekatan lewat situ, itu ngebantu banget. Tapi kalau buat personal buat gua sih enggak, karena gua takut makanya tuh. Gua ngeri takutnya pas ketemu atau nyari jakunnya kan, pas ketemu ada gimana nya PR gitu. Jadi enggak deh gitu kalau buat gua. Tapi kalau buat membantu secara umum sih membantu banget. Mungkin ngebantu ya, karena kayak aku punya temen, dia juga punya pacarnya dari dating apps. Walaupun mungkin kurang baik perjalanannya sampai sekarang, tapi maksudnya berhasil kan. Emang dating apps itu dia nggak menjanjikan sampai nikah kan, cuman kayak orang bisa ketemu jodoh, mungkin bisa jodoh bisa enggak ya kayak gitu. Tapi kayaknya lumayan works sih buat beberapa orang. Oke, thank you Rahma. Oke, thank you. Dadah. Thank you. Oke. Thank you. Thank you, bye. Gimana kok? Anjay. Jatuh. Dia ke permukaan. Jatuh Ki.